Di awal film, kita diperkenalkan pada seorang jenderal bernama Jenderal Jet Li yang beliau ini baru saja kehilangan 1.600 pasukan pasca kalah perang. Kekalahan tersebut terjadi lantaran dia dihianati pasukan sekutu yang katanya mau membantu. Untuk kemudian Jet Li pun berjalan dan tak lama ada seorang wanita bernama Lian yang menolongnya. Yang di sini Jet Li meluapkan kesedihannya kehilangan semua pasukan. Yang nyatanya di perang tadi Jet Li juga berpura-pura mati karena ingin membalaskan pengkhianatan ke sekutunya tersebut yang berasal dari sebuah wilayah bernama wilayah Kui, di mana setelah bisa tenang lalu melewati malam hari bersama-sama yang ujung-ujungnya sudah pasti melakukan adegan 18+. Esoknya setelah bangun tiba-tiba Lian sudah tidak ada di tempat tidur, lantas Jet Li pun juga pergi untuk mencari makan, yang menurut salah seorang warga sebentar lagi akan ada sekelompok orang yang setiap hari memberikan makanan untuk para warga, yang Jet Li akhirnya memutuskan untuk ikut ngantri. Yang tak lama muncullah mereka yang faktanya mereka ini adalah kelompok perampok jalanan yang biasa merampok harta para pasukan perang untuk mereka bagikan ke warga desa di wilayah mereka, termasuk wilayah perbatasan desa yang ada Jet Li-nya ini. Dan ketika melihat Jet Li menggunakan pakaian berbeda yang terlihat dari sepatunya, pemimpin mereka yang bernama kita panggil saja Dragon langsung mengujinya. Lantas setelah memastikan kemampuan bertarungnya emang hebat, bahkan lebih hebat dari dirinya sendiri, Jet Li pun dibawa untuk direkrut menjadi bagian dari mereka. Dan sebelum sampai ke desa mereka, Jet Li langsung diajak ngerampok, yang kebetulan mangsanya sendiri adalah pasukan dari wilayah Kui yang sudah pasti Jet Li pun bersedia. Dan inilah sosok ketua dari para perampok yang bernama Andy Lau. Dengan diawali menggunakan sebuah jebakan, peperangan pun akhirnya pecah juga. Dan Jet Li yang melihat Dragon dalam bahaya dengan cepat membantu menahan serangan dengan tangannya. Selanjutnya Jet Li hubak-habik hingga berhasil membunuh jenderal mereka yang membuat para perampok menang. Lantas dibawalah harta rampasan untuk dibagikan ke semua warga desa. Yang di sana Jet Li kembali melihat si Lian di tengah-tengah kerumunan warga, di mana faktanya si Lian ini adalah istrinya Andy Lau, yang sontak saja membuat Jet Li tidak mungkin bisa mendekatinya kembali. Dan usai merayakan kemenangan dengan cara memakan hasil rampasan lalu minum-minum bersama, saat hendak tidur pasukan Kui tiba-tiba muncul untuk mengambil kembali apa yang mereka punya. Dan tak hanya sekedar mengambil apa yang mereka punya saja, fraksi pasukan Kui juga mengambil stok makanan milik warga desa perampok, yang alhasil kini membuat warga desa perampok justru kelaparan, yang membuat Andy Lau harus putar otak untuk mencari jalan keluarnya. So! 为什么不投军？有了军饷就可以买粮食养家糊口。 Nah, mendengar usulan Jet Li yang meminta mereka semua untuk masuk menjadi seorang tentara, pada akhirnya Andy Lau pun tertarik. Lantas sebelum gabung, Jet Li juga disumpah saudara dengan cara membunuh seorang tawanan, yang tujuannya agar semua orang dapat mempercayainya, sekaligus sumpah ini menjadi bukti bahwa mereka saat ini resmi menjadi saudara sehidup semati. Untuk kemudian esoknya Jet Li membawa mereka untuk menemui pejabat mantan komandannya dulu. Dan di sini Jet Li kembali meminta pasukan untuk ia gabungkan dengan kelompoknya yang sekarang, di mana Jet Li di sini menjanjikan satu wilayah yang dulu pernah diincar komandannya, sebuah wilayah bernama wilayah Su. Dan untuk hasil rampasannya nanti Jet Li juga hanya meminta setengah, dan Jet Li juga tidak meminta gaji dari pejabat-pejabat ini. Nah, setelah berhasil mendapatkan pasukan, lalu berhari-hari mengajari mereka semua tentang taktik jitu, bagaimana caranya memenangkan peperangan, dipimpin Jet Li yang saat ini resmi menjadi jenderal atau pemimpin pasukan yang baru. Fraksi Jet Li pun akhirnya menang dan mereka cukup banyak mendapatkan stok makanan. Berikut beberapa barang berharga juga. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Senang melihat Jet Li berhasil merebut wilayah Su dari tangan yang dianggap memberontak, ketika komandannya justru menawarkan agar Jet Li mau bekerja sama lagi dengan wilayah Kui. Ini jenderalnya kita panggil saja dia Jenderal Kui ya, yang dulu pernah mengkhianatinya, di mana Jet Li tidak langsung mengiyakan, melainkan dia sudah punya rencana sendiri, yaitu akan merebut wilayah Suzhou, yang dilanjutkan dengan merebut wilayah Nanking. Dan selanjutnya mereka semua pun pulang dengan membawa hasil yang cukup memuaskan. Dan tiba setahun setelah Jet Li menggempur wilayah Suzhou dengan sisa-sisa pasukan yang ada, ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi, yang mana pasukan Jet Li justru makin hari makin berkurang. Bahkan untuk persediaan makan pun Jet Li nggak punya, sebab ketika komandannya sengaja untuk tidak mengirimkan Jet Li makanan. Nah, karena hanya fraksi Kui lah yang mempunyai stok makanan berlimpah, meskipun harus memohon ke pengkhianat, Jet Li pun akhirnya mendapat makanan. Dan tapi di sisi lain sayangnya Andy Lau diam-diam malah masuk ke wilayah Suzhou untuk mencari makanan juga, yang padahal kalau Jet Li tahu sebelum dia pergi, sudah pasti Jet Li akan melarangnya.
Ketika sudah berada di dalam kota Suzhou, jangankan mendapat makanan, yang ada Andy Lau justru mendapati banyak warga desa sudah mati kelaparan, di mana ini disebabkan karena sudah terlalu lamanya kota ini terisolasi pasca perang ini berlangsung. Dan di sini Andy Lau dipertemukan dengan jenderal wilayah Suzhou yang sudah tahu identitasnya. Lantas jenderal tersebut pun langsung menantang Andy Lau untuk bertarung, tapi uniknya jenderal tersebut mengalah untuk mati saja, yang ternyata sang jenderal sudah muak dengan situasi perang yang merugikan banyak orang, dan ia memohon agar Andy Lau mau membebaskan semua warganya, lalu mau membebaskan pasukannya juga setelah besok wilayah Suzhou resmi diambil oleh Jet Li. Nah, akan tetapi begitu semua warga termasuk dirinya keluar dan Jet Li menyatakan menang sebab tentara Suzhou sudah menyerah duluan sebelum berperang. Begitu Andy Lau menyampaikan amanat Jenderal Suzhou, Jet Li pun tidak setuju karena bagi Jet Li musuh tetaplah musuh dan musuh tetap harus dimusnahkan demi sebuah kemenangan yang mutlak. Alhasil, usulan Jet Li pun disetujui Dragon dan Dragon sendirilah yang langsung mengeksekusi mereka semua. Nah, adapun Andy Lau yang diamanatkan, dia hanya bisa mengamuk, menangis, tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena dirinya diikat sampai pemberantasan ini selesai. Merasa jalan pikiran Jet Li sudah tidak lagi sejalan dengan jalan pikirannya. Dengan membawa pasukan yang masih setia, Andy Lau pun memutuskan pulang. Dan tapi saat itu Jet Li serta Dragon dan yang lain memohon untuk dirinya tetap bertahan. Hingga Andy Lau yang awalnya menolak karena melihat mereka semua serius, pada akhirnya Andy Lau pun mau ikut untuk merebut wilayah Nanking. Dan bergabunglah mereka dengan pasukan Kui, yang hasilnya fraksi gabungan ini pun bisa merebut dan memenangkan peperangan di wilayah Nanking. Dan usai 1 bulan berlalu pasca perang, kekacauan pun akhirnya berakhir, yang semua orang menjalani hidup dengan tentram dengan Jet Li yang menjadi pemimpin yang menguasai wilayah Nanking sepenuhnya. Yang tapi dengan adanya kebijakan pemberian harta kas wilayah secara besar-besaran yang dilakukan Andy Lau, membuat Jet Li cukup dibuat risau. Dan dari sinilah awal mula keretakan hubungan mereka bertiga, yang dimana Andy Lau mulai diracun pikirannya oleh Jenderal Kui untuk mau bekerja sama menyingkirkan Jet Li. Sementara Dragon sendiri tak sengaja melihat Lian jalan bersama dengan Jet Li hingga menganggap Jet Li menusuk Andy Lau dari belakang. Nah, di sisi lain untuk Jet Li sendiri, dia emang disuruh menyingkirkan Andy Lau yang berpotensi memberontak ke pemerintah, yang jika Jet Li berhasil melakukan itu, Kaisar akan mengangkat Jet Li menjadi seorang gubernur di wilayah Jiangsu. 山子营带头裁决，好，结果呢？一呼百应。 Nah, dengan menyuruh salah seorang untuk menyampaikan bahwa Jet Li akan dibunuh di Jiangsu oleh pasukan Kui, Andy Lau pun segera pergi ke sana sendiri untuk menyelamatkan Jet Li. Dan kepergian Andy Lau tersebut dengan cepat disadari Dragon yang makin kesal, lalu akhirnya memprotes Jet Li. Di sini Jet Li yang tak merespon jelas membuat Dragon berpikir bahwa perselisihan mereka terjadi lantaran adanya Lian yang menjadi rebutan, hingga akhirnya Dragon pun memutuskan membunuh Lian yang ia anggap sebagai dalang permasalahannya. Dan esoknya ketika mendapati Andy Lau telah tewas, bertepatan dengan dilantiknya Jet Li menjadi gubernur Jiangsu, Dragon pun nekat datang sendiri ke sana untuk bisa membunuh Jet Li yang sudah lupa dengan sumpah darah yang dulu mereka bertiga buat. Dan ketika Dragon hendak melayangkan serangan terakhir dengan sisa-sisa tenaganya, saat itu dari atas senapan juga melayang di tubuh Jet Li yang membuat Jet Li tewas seketika, yang ternyata ini semua didalangi Kaisar dan pejabat-pejabatnya yang tak rela jika Jet Li memegang wilayah Nanking, sebab Jet Li bukan berasal dari golongan orang dalam, yang pada akhirnya cerita 3 bersaudara dengan mimpi menjadi penguasa berakhir sia-sia, karena ya ujung-ujungnya orang dalam lah yang tetap menentukan segala sesuatunya. Nanjing 是重镇。 Tamat.